Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan lancar. Nah, semuanya udah siap untuk belajar belum? Nah, jika ada yang belum siap, boleh berdiri sebentar, rapikan bajunya. Bagi yang perempuan, boleh rapikan jilbabnya. Nah, jika sudah rapi, dipersilakan untuk duduk. Nah, kemudian dipersilakan untuk mengeluarkan semua alat tulisnya yang berkaitan dengan materi kita hari ini seperti pensil, pena, buku, penggaris, dan lain sebagainya. Nah, bagi benda-benda yang tidak berkepentingan untuk materi kita hari ini, boleh disimpan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, hari ini hadir semua. Ya, hari ini hadir semua. Nah, siapa yang sudah tahu apa materi kita hari ini? Bagi yang sudah belajar, pasti sudah tahu materi kita hari ini tentang apa. Ya, benar. Materi kita hari ini yaitu tentang bangun ruang. Nah, apa itu bangun ruang? Siapa yang sudah tahu apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Nah, secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok. Antara lain ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar, yang pertama itu ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada juga 5/4 ya. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari kerucut, tabung, dan juga bola. Selanjutnya, macam-macam bangun ruang. Nah, berikut ini macam-macam bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Kita akan membahas tentang kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Itu merupakan pengertian dari kubus. Nah, kubus itu juga dikenal dengan nama lainnya itu bidang 6 beraturan. Nah, kemudian kubus sebelumnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tinggi sama dengan sisi alasnya. Nah, apa itu sifat-sifat dari kubus? Sifat-sifat dari kubus itu terdapat 5. Yang pertama itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama luasnya. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran yang sama panjang. Dan yang ketiga, yaitu memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, yaitu memiliki 4 buah sisi, memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu memiliki 12 diagonal, bidang diagonal. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahukan apa itu rumus pada kubus. Untuk mencari volume atau disingkat dengan V, yaitu rumusnya adalah sisi dikali sisi atau S pangkat 3. Nah, untuk mencari luas permukaan itu 6 S dikali S atau sama dengan 6 dikali S kuadrat. Nah, untuk mencari panjang diagonalnya yaitu S akar 2. Nah, untuk mencari panjang diagonal ruang yaitu S akar 3. Nah, untuk mencari luas bidang diagonal S kuadrat dikali akar 2. Nah, untuk keterangannya yang L itu merupakan luas permukaan kubus, kemudian V merupakan volume kubus, dan S merupakan panjang rusuk kubus. Nah, untuk yang kedua kita akan membahas tentang balok. Apa itu balok? Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4. Nah, di mana
pada masing-masing sisinya itu berhadapan. Kemudian mempunyai bentuk serta ukurannya yang sama. Kemudian beda halnya dengan kubus di mana seluruh sisinya itu kongruen, berbentuk persegi, dan balok itu hanya sisi yang berhadapannya itu sama besar. Kemudian, apa itu sifat-sifat balok? Sifat-sifat balok itu juga terdapat 5 buah sifat. Sifat yang pertama yaitu sedikitnya sebuah balok itu mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Dan yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Sifat yang ketiga yaitu pada masing-masing diagonal bidang, pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni A, B, C, D dengan E, F, G, H, A, B, F, E dengan D, C, G, H dengan A, D, H, E yang mempunyai ukuran sama panjang. Kemudian yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yaitu sama panjang. Dan yang terakhir, yaitu masing-masing bidang diagonalnya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian, untuk mencari rumus pada balok, mencari rumus volumenya, yaitu P dikali L dikali T, di mana P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaan balok, yaitu ada 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Nah, untuk mencari panjang diagonal bidangnya, yaitu ada akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Atau juga bisa menggunakan rumus akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, untuk panjang diagonal ruangnya, rumusnya adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya ada limas. Limas adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Nah, limas ini terdapat beberapa bentuk. Bentuknya ada 4, yaitu ada limas segitiga beraturan, ada limas segi 4 beraturan, dan ada limas segi 5 beraturan, dan yang terakhir yaitu ada limas segi 6 beraturan. Nah, sifat dari limas yaitu memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Dan yang kedua, memiliki 8 buah rusuk. Yang terakhir yaitu memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas, serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncaknya. Kemudian rumus mencari volume limas, yaitu sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari luas permukaan limas, yaitu jumlah luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya. Itu merupakan rumus untuk mencari luas dan volume pada limas. Yang keempat itu ada prisma. Nah, prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Nah, sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain ada persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Nah, prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya itu tegak lurus, dengan alasnya juga tutupnya sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak. Tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Apabila kita lihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari prisma
Yang pertama itu ada memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang merupakan segitiga kongruen, di mana dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua, memiliki 5 sisi, 2 sisi yang merupakan alas, serta bawah 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 9 buah rusuk. Yang keempat, yaitu memiliki 6 titik sudut. Itu merupakan sifat dari prisma. Kemudian, bola. Bola, apa itu bola? Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Apa itu sifat dari bola? Sifat dari bola itu terdapat 8 buah sifat. Yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Dan yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Kemudian, bola tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang, tidak sisi bola disebut sebagai dinding bola. Kemudian, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameternya. Nah, untuk mencari rumus bola, yaitu untuk mencari rumus volume dari bola, 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Nah, untuk mencari rumus luas bola, yaitu 4 dikali V dikali R kuadrat. Nah, selanjutnya ada tabung. Tabung itu apa? Apa itu tabung? Suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas berbentuk isi sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat dari tabung ini ada 9. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki sudut, tidak memiliki diagonal, tidak memiliki bidang diagonal, dan tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Dan yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Dan yang terakhir, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Oke, yang terakhir ada kerucut. Kerucut itu adalah salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Nah, sifat dari kerucut itu ada 6. Yang pertama itu ada kerucut memiliki 2 sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Dan yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik pusat, 1 titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Yang keenam, tidak memiliki diagonal bidang. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang bangun ruang. Kita sudah membahas tentang pengertian dari bangun ruang, sudah membahas juga tentang macam-macam bangun ruang, sifat-sifatnya, kemudian rumus-rumusnya. Nah, ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Jika sudah paham, Ibu ucapkan terima kasih untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, Ibu akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.